Assalamualaikum teman-teman. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semuanya ya, amin. Seperti biasa, kegiatan aku tuh baru pulang dari pasar ya. Tapi bukan di pasar besar, aku tuh cuman mampir ke tempat di pinggir jalan gitu yang ada jualan tukang sayurnya sama yang ada jual ikannya juga. Nah, ini aku tadi beli ikan lele setengah kilo aja, harganya tuh 13.000, dapatnya yang 4 biji. Jadi tuh kita tuh boleh milih gitu loh, yang 1 kilonya tuh isi 7 ekor, 8 ekor, atau 10 ekor. Tapi kalau menurut aku yang 10 ekor 1 kilo itu dapatnya kayak ikannya kecil-kecil banget ya. Jadi kalau digoreng tuh yang terlalu kriuk banget itu loh, terlalu garing. Jadi anak aku tuh nggak terlalu suka yang kriuk banget dan nggak terlalu suka yang masih nggak kriuk gitu, jadi setengah-setengah gitu ya. Dan di sini tuh kalau mau beli ikan lele lumayan susah ya teman-teman, karena tuh harus pagi-pagi banget, jadi sekitar jam 6 atau paling siang itu setengah 7. Aku tunggu setiap hari ya kalau di sini itu keluar pagi-pagi, karena kan semenjak puasa itu jam tidur kita tuh kayak nggak terlalu beraturan gitu ya. Tapi untuk anak aku alhamdulillah selalu tertib tidurnya. Tapi untuk aku kan kayak misalkan bangun pagi kayak ngikutin jadwalnya anak, tapi kan kitanya juga masih ngantuk ya, jadi agak mager juga kalau pagi-pagi keluar gitu. Nah, ini tuh aku paksain aja untuk keluar karena udah lama banget aku tuh nggak masakin ikan lele untuk anak aku. Jadi aku tuh keluar sekitar setengah 7 gitu, dan alhamdulillahnya masih ada. Dan ternyata cuman emang bener-bener sisa ikan lele doang. Biasanya tuh ada ikan nila, ikan mujair gitu ya. Ikan nila sama ikan mujair tuh kayaknya sama ya, maksudnya ada ikan yang lain gitu kayak ikan kembung ya. Ternyata ini tuh sisanya tinggal ikan lele doang. Jadi ya udah, nggak apa-apa, kita beli setengah kilo aja, karena kemarinnya itu aku udah beli setengah kilo ikan kembung sama setengah kilo ikan nila. Jadi ini tuh aku tuh kalau udah stok kayak gini tuh kayak udah nggak kepikiran takut kehabisan stok protein gitu ya, karena kan aku mudik ini kan masih menyesuaikan jadwal belanjanya, karena di sini tuh apa ya, siang dikit tuh udah sepi dan harus ke pasar induk yang lumayan jauh dari rumah. Kalau yang di pasar deket rumah ini tuh ya udah lumayan besar juga, tapi siang sedikit itu udah pada habis ya gitu, harus pagi-pagi banget. Sebenarnya sih kayaknya enaknya abis subuh itu kita langsung ke pasar ya, tapi nggak tahu kayaknya tuh jiwa mager aku lebih besar daripada niatnya yang mau ke pasar. Jadi aku tuh kadang beli sayurnya itu ke tukang-tukang sayur yang emang jualan lagi gitu ya, yang dijual lagi dari pasar terus dijual lagi sama dia. Emang harganya itu rada di atas yang pasar, tapi nggak apa-apa ya, yang penting kan stok di rumah tuh aman gitu ya, terutama untuk anak dulu, karena kan kalau untuk kita yang udah dewasa kan puasa, nah bisa udah nyetoknya tuh udah dari lama gitu, dan kadang belanjanya tuh dadakan aja. Kalau untuk yang pasar yang jual tukang sayur gitu tuh dia siang sore juga tetap buka, jadi kita bisa beli apa aja yang dibutuhin gitu. Tapi minusnya tukang sayur yang di pinggir itu tuh nggak jual ikan-ikanan sama ngejual ayam-ayaman. Jadi ya udah, kita harus emang bener-bener stok dari jauh-jauh hari kalau kita mau nyetok protein yang banyak gitu. Ya ampun, cuman ceritain ikan aja tuh panjang lebar banget ya. Maaf nih kalau emang udah curhat dan cerita kayak gini tuh nggak kerasa, karena kan aku tuh sebagai berumah tangga tuh nggak banyak main ya, nggak terlalu punya banyak teman juga. Apalagi aku kalau di rantau di Jogja itu aku nggak punya teman-teman beneran deh. Teman-teman aku tuh paling cuma tetangga, dan itu tuh yang seumuran aku tuh cuma sedikit banget. Dan aku tuh tipe ibu rumah tangga yang jarang banget keluar untuk main. Paling aku tuh keluar cuman sama suami sama anak aku aja, jarang nenangga gitu. Aku tuh nggak enakan, takut orang lainnya juga canggung gitu kan sama aku. Jadi aku lebih memilih untuk main di rumah aja sama anak aku.
Untuk teman-teman yang rantau gitu, kalian punya banyak teman gak sih gitu? Kalau punya banyak teman seneng banget ya. Aku tuh kadang kangen juga nih main gitu loh sama teman-teman aku. Nah makanya kalau aku mudik ini banyak teman-teman aku tuh yang ngajakin aku main, tapi entah kenapa ya kalau udah nyampe di rumah itu aku malah mager main gitu loh. Kayak nanti aja deh mending sama keluarga gitu loh. Ada yang sama gak sih sama aku gitu? Kayak jiwa ingin mainnya tuh malah berkurang semenjak udah jadi ibu gitu ya. Kayak aduh udah capek duluan gitu kayaknya ya, apalagi kan kalau kita main bawa anak gitu kayaknya sama aja ya, cuma mindahin rasa capek doang. Oke, balik lagi, ini aku lanjut dulu ya. Tadi aku tuh juga sekalian beli lodeh-lodehan gitu, sayur lodeh sama sama tempe. Sebenarnya suami aku sih tadi tuh yang beli lodehnya ya, yang turun dari mobil gitu. Aku sama anak aku aja, karena kalau misalkan anak aku ngintil, pokoknya kalau aku yang turun pasti anak aku tuh ngintil. Dan keadaannya tuh tidak memungkinkan untuk bawa anak gitu loh, lagi becek karena tuh di Cirebon lagi tiap hari hujan. Jadi tadi aku minta tolong sama suami aku untuk beli lodehan aja. Tadi aku pagi-pagi ya. Nah ini aku tuh lanjut sekitar jam 1:30 siang gitu, habis selesai ngelonin anak aku tidur siang. Bingung kan mau ngapain lagi gitu, udah scroll HP juga, udah main sosmed juga ya. Ya paling ibu-ibu hiburannya apa sih kalau bukan aplikasi TokTok atau lihat-lihat teman-teman nih yang di YouTube gitu. Kayak aku tuh favorit banget sama Mimi Aira. Kalian di sini ada nggak sih yang suka sama Mimi Aira? Kayaknya kalian rata-rata pada suka ya, atau enggak kalian pasti pada tahu kan Mimi Aira. Aku tuh suka banget gitu sama dia. Suaranya tuh lembut, terus juga orangnya cantik ya gitu. Aku tuh beberapa kali tuh DM-an di Instagram gitu sama Mimi Aira. Orangnya tuh baik, ternyata tuh suka ngerespon juga, Masya Allah. Kalau misalkan Mimi Aira lihat ini video aku, kayaknya sih nggak mungkin juga ya Mimi Aira lihat video aku gitu. Salam kenal ya Mi, terima kasih udah mau ngerespon aku di Instagram. Aku juga makasih sama teman-teman yang mau lihat channel aku gitu, walaupun channel aku mungkin nggak semenarik youtuber lain, tapi terima kasih ya kalian yang udah mau nyempetin nonton channel aku ini. Pokoknya aku tuh makin semangat kalau banyak yang nonton, terus juga aku tuh seneng banget kalau udah yang nyempetin komen-komen aku gitu, seneng banget pokoknya, karena aku juga lumayan sering ya untuk komen-komenin para youtuber yang udah pada suhu gitu, yang udah pada duluan ya. Kalau aku kan masih newbie gitu loh, mager-mageran, malas-malasan. Hey, balik lagi nih ke video, maaf ya kalau video kali ini tuh banyak curhatnya. Nah ini tuh aku mau nyiapin untuk buka sih sebenarnya tuh, cuman kan ini masih agak siang ya, nggak apa-apa ya, nanti kan tinggal dihangatin lagi. Soalnya aku tuh rencananya sore mau ngabuburit, jadi aku sempetin dulu ini sekitar jam 2an ya aku nyiapinnya ini. Aku tuh sambil masak. Ini menu kali ini mau masak orek tempe basah di pedes gitu, sama aku juga masak kerang darah ya. Ini bukan kerang hijauan tapi kerang darah yang kecil-kecil gitu. Itu menu favoritnya suami aku dan kakak aku juga suka banget kerang darah. Jadi dia tuh udah belanja, terus kan karena kakak aku kerja, ya udah aku aja yang masak selagi masih sempet ya. Kadang kalau kakak aku pulang kerja juga dia yang suka sering masak itu, aku yang udah nyiapin bumbunya gitu. Untuk kali ini karena aku juga lagi banyak waktu dan anak aku tidurnya bisa ditinggal, jadi aku tinggal untuk masak. Walaupun misalkan anak aku tuh kadang kalau aku tinggal gitu ya, dia tuh pasti kebangun gitu, tapi kali ini kebetulan lagi belum bangun, jadi yaudah aku lanjutin masak aja. Dan ini tuh untuk bumbunya tuh untuk kedua menu ini tuh sama ya, cuman bawang putih, cabai rawit sama cabai merah besar, sama aku tambah cabai rawit yang hijau gitu biar makin cantik aja warnanya. Bener-bener bumbunya tuh sama, tapi kok bisa ya rasanya beda gitu loh. Aku tuh cuman bedain di orek tempenya tuh, ini aku masaknya tambahin pakai daun jeruk jadi biar lebih wangi. Tapi untuk kerang darahnya itu aku nggak pakai daun jeruk, tapi untuk semua bumbunya dan kaldu jamur terus garam, penyedapnya juga gitu aku sama, tinggal disesuaikan selera aja ya. Ini kan aku puasa, aku tuh bener-bener nggak nyobain
Jadi aku pakai feeling aja, dan ternyata pas udah buka itu semua orang rumah cobain dan ternyata tuh rasanya enak, pada suka walaupun menunya simple kayak gini tapi pada muji gitu tuh. Kita seneng ya masaknya tuh, capeknya tuh nggak seberapa, maksudnya capeknya tuh jadi sedikit hilang gitu kalau dengar pujian pada suka gitu, enak gitu, alhamdulillah. Oh ya, sambil aku masak, aku mau nanya nih sama teman-teman di rumah, kalian udah pada mudik belum? Atau biasanya yang orang kerja kantoran itu nunggu nanti ya, nunggu sekitar H-3 atau H-2 libur. Kebetulan karena suami aku kan bukan karyawan kantoran gitu, dia punya usaha sendiri, jadi liburnya itu bisa lama ya. Kalau puasa kayak gini libur gitu, bisa ngikutin keinginan istrinya untuk mudik gitu, nggak ada apa ya, nggak ada keterkaitan gitu sama perusahaan, kecuali dia keterkaitan sama timnya aja ya, tim yang tim bisnisnya bareng gitu. Alhamdulillah, jadi suami aku tuh bisa ikut aku ke Cirebon lama juga, 1 bulan lebih ini, dan rencana aku balik lagi ke Jogjanya itu abis lebaran itu sekitar H+1 karena ya hidup harus terus berjalan ya, walaupun aku mau lama-lama di rumah ya di Cirebon, tapi kan suami aku punya kerjaan yang nggak bisa ditinggal gitu. Kalau usaha gini ya enaknya kita kalau pulang bisa lama, tapi kan ya jangan lama-lama juga, nanti nggak ada pemasukan kalau nggak dilanjutin kerjanya, bener ya. Nah teman-teman, ini kalau yang kalian udah pada mudik, kalian pada mudik kemana gitu, aku mau tanya sambil gimana nih kalian pengalamannya mudik, persiapannya udah persiapan apa aja, kayak packing baju-baju dan oleh-oleh kayak gitu ya biasanya. Karena aku juga kalau mau pulang ke Cirebon tuh aku udah siapin oleh-oleh, tapi alhamdulillahnya setiap aku pulang ke Cirebon itu mertua aku yang udah nyiapin oleh-oleh untuk aku di Cirebon. Jadi mertua aku bilang, aku nggak usah untuk nyiapin oleh-olehnya, biar mama aja yang nyiapin gitu ya. Alhamdulillah ya, rezeki gitu, mertua aku ngerti gitu, lumayan juga kan, beberapa ratus ribu untuk oleh-oleh ditalangin, maksudnya disiapin sama mama mertua gitu. Terima kasih mama mertua, love you. Buat kalian yang udah persiapan mudik, hati-hati ya, terus diperiksa lagi semuanya, barang-barangnya. Jangan lupa rumahnya juga ada gas listrik itu dilepasin semua, dicabut-cabutin, terus kunci semua pintunya, diulang lagi sampai 2 atau 3 kali lagi gitu. Kalau misalkan ketinggalannya yang nggak terlalu darurat gitu mah nggak apa-apa ya, tapi siapa tahu emang ada barang yang nggak bisa ditinggalkan gitu, jadi nggak ada salahnya gitu kalau kita ngecek lagi berulang kali ya. Hati-hati di jalan ya, kalau misalkan ada yang nonton sambil di perjalanan mudik gitu. Pokoknya untuk kalian semua yang dalam perjalanan mudik atau persiapan mudik, sehat-sehat terus, dan semoga kita bisa kembali ke kota rantauan kita dengan sehat dan tidak ada kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kembali lagi di video ya, sambil kalian dengerin aku curhat dan aku juga sambil ngeluarin apa ya, cerita-cerita aku gitu. Aku anggap kalian itu tuh benar-benar teman aku, walaupun kita nggak bisa bertatap muka, tapi aku seneng banget bisa sambil cerita kayak gini. Pokoknya kalian jangan bosan-bosan ya liatin video-video aku. Tanpa kalian aku kurang semangat untuk bikin videonya. Pokoknya kalian adalah penyemangatku. Dan ini aku lanjut ya untuk beberes dulu, karena kan tadi udah selesai masaknya. Untuk tajil atau untuk yang manis-manisnya aku siapinnya nanti sore aja. Nah ini aku sambil nyapu-nyapu dapur sama ruangan meja makan ini. Tadi juga ada adik aku ya, dia masak nasi. Jadi kita tuh bener-bener beres-beresin rumah atau masak itu bener-bener saling bantu ya, karena kebetulan aku udah nggak punya orang tua, maksudnya kedua orang tua aku juga udah meninggal. Jadi kita tuh para saudara-saudara, maksudnya antara kakak adik itu saling melengkapi, saling menyemangati juga.
Dan ini lanjut lagi sore harinya, karena kakak aku tuh katanya ada buka bersama di luar sama orang tua murid gitu loh, karena anaknya kan TK. Nah para orang tuanya itu pada buka bersama. Nah ini adik aku katanya minta ngabuburit, beli apa namanya jajan gitu. Ternyata bener-bener hujannya tuh deres banget, dan Cirebon itu banjir. Dulu tuh sebelum aku nikah tuh Cirebon tuh nggak pernah sebanjir ini, tapi katanya udah berapa tahun ini ya setiap hujan deras tuh banjir. Dan lumayan di daerah kota itu bisa sampai ada beberapa motor yang rusak gitu karena banjirnya tuh udah lumayan tinggi. Jadi kita ini tuh bener-bener beli jajannya yang nggak terlalu jauh dari rumah ya. Ini tuh di daerah Bima. Untuk kalian yang orang Cirebon pasti tahu ya daerah Bima ini. Di sini tuh kalau nggak hujan tuh banyak banget makanan. Jadi aku beli yang buka aja karena di sini tuh karena kebetulan hujan kan pada tutup semua ya. Jadi aku belinya ya udahlah, kasihan juga kan misalkan mungkin ada yang belum laku. Jadi alhamdulillah aku ada rezeki juga, jadi beli beberapa tukang jualan yang aku lewatin. Ada sambal asem, terus aku juga beli soun. Kepinginan aku banget gitu sambal asem karena cuman ada di Cirebon. Terus aku beli bakso juga, terus ada otak-otak, terus ada beberapa makanan juga, gorengan. Aku beli tahu kaget kayak isinya tuh tahu mercon gitu, pokoknya beberapa makanan lainnya. Nah sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih ya yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa dan jangan bosan nonton video aku. Tunggu video-video aku selanjutnya. Bye bye.